Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa tabi'atu hasanah ila akhir hadis. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan berbagai nikmat lainnya, sehingga kita sama-sama di tempat yang mubarak ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, ialah melaksanakan salat berjamaah. Salawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada Jumat hari ini, tanggal 17 Maret tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita insyaallah memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Maka di dalam kesempatan ini minimal ada dua hal atau sikap yang perlu kita perhatikan. Pertama ialah kita merasakan beberapa bulan terakhir ini kita mendapat ujian, kita mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu banjir, apakah itu tanah longsor dan berbagai macam. Itu semuanya kita tahu bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah ini memang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Tuhan berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan berkata amanah, saya ini adalah orang yang beriman, wa hum la yaftanun, sehingga mereka tidak diuji? Kedengarannya ayat ini, hadirin yang berbahagia, sepertinya Tuhan bertanya kepada kita. Tapi pada hakikatnya Tuhan tidak bertanya kepada kita, karena Tuhan itu adalah Maha mengetahui, mengetahui yang gaib, mengetahui yang nyata, tapi adalah merupakan sindiran kepada kita manusia. Karena selalu kita mengeluh di dalam hidup kita, selalu kita menyesal di dalam kehidupan kita. Musim kemarau mengeluh, musim hujan mengeluh, selalu mengeluh. Artinya manusia ini hidup berkeluh kesah. Tuhan mengatakan, walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh kami telah menguji
orang-orang sebelumnya. Allah telah menguji umat-umat sebelum kita, hadirin yang berbahagia, bahkan lebih berat daripada apa yang kita alami sekarang ini. Makanya itu kita selalu berusaha bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Karena kadang ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tiba-tiba atau kita alami di dalam kehidupan kita ini mungkin karena ulah kita manusia, karena perbuatan kita manusia sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah muncul, telah nyata kerusakan di darat, di laut, bima kasabat aydin nas, akibat dari ulah manusia itu, perbuatan manusia itu. Perbuatan manusia, hadirin yang berbahagia. Ya. Kenapa bisa terjadi banjir? Kenapa bisa terjadi tanah longsor? Mungkin karena perbuatan manusia. Manusia tidak memelihara lingkungan hidup. Manusia selalu berbuat seenaknya saja. Padahal kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini, artinya pemelihara, hadirin yang berbahagia. Kita memelihara untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Tetapi kadang manusia karena sombong di dalam hidupnya itu, akibatnya mereka sendiri yang merasakan, hadirin yang berbahagia. Itu yang perlu kita sikapi dalam kehidupan kita. Karena memang selalu kita uji oleh Allah. Ya, hanya ujian itu kadang ada manusia nanti dia merasakan bahwa ujian itu kalau dia merasa susah. Dia mengatakan saya diuji Allah karena kita merasakan kesusahan. Kadang manusia seperti itu. Padahal sebenarnya ujian itu, apakah itu susah, apakah itu kesenangan atau kesusahan, itu semua adalah ujian. Orang yang susah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia yang seperti itu bisa bersabar di dalam hidupnya mereka dan bisa menyadari dirinya tentang perbuatan apa yang telah dia lakukan. Ujian kita karena keenakan kita, karena ketenangan kita. Kita mendapatkan harta yang cukup banyak adalah ujian dari Allah. Apa ujiannya kalau seperti itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita berusaha, kalau Tuhan tidak menghendaki, kita tidak peroleh sesuatu. Ini yang pertama, hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah menyongsong bulan suci Ramadan. InsyaAllah tinggal beberapa hari lagi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, hadirin yang berbahagia. Di dalam menyongsong bulan suci Ramadan, kita persiapkan fisik dan mental kita. Fisik dan mental, karena kita manusia ini memang terdiri dari unsur jasmania dan rohani. Fisik kita harus kuat, hadirin yang berbahagia. Harus kuat. Karena kita mau beribadah, di mana ibadah yang kita lakukan itu tidak seperti dengan ibadah yang lain. Tidak seperti ibadah yang lain, artinya diperlukan kekuatan jasmania kita. Kita tidak makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan. Padahal sebelumnya kita selalu seperti itu. Ada perasaan yang berbeda dengan apa yang kita, maka diperlukan kekuatan jasmania kita. Yang kedua, kekuatan rohania kita, hadirin yang berbahagia. Bagaimana membersihkan diri kita? Ada orang yang mungkin salah paham, yang mengatakan ya nantilah sesudah lebaran baru saya bersilaturahim. Karena selama ini barangkali tidak baku omong. Ya nanti sudah lebaran, Anda dijamin hidupnya sesudah lebaran. Makanya itu sebelum Ramadan, hadirin yang berbahagia, kita yang tidak baku omong itu kita perbaiki cepat, supaya kita masuk di bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih, hadirin yang berbahagia. Kita perbaiki silaturahmi kita sebelum datang bulan Ramadan. Apalagi sekarang ini, hadirin yang berbahagia, ya semakin terasa sekali persaingan hidup kita.
Di mana-mana orang bersaing. Bisa saja di dalam agama. Karena persaingan itu adalah suatu dinamika di dalam kehidupan manusia. Tidak bisa kita maju kalau kita tidak bersaing. Tetapi perhatikan persaingan itu hadirin yang berbahagia. Persaingan yang diadakan di dalam agama yang sesuai dengan agama ialah selalu kita bersaing dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Selalu kita berlomba dalam kebajikan. Kita mesti bersaing hadirin mereka, tapi persaingan hendaknya kita waspada, jangan sampai kita melanggar daripada aturan-aturan agama. Seperti contohnya kita ini kadang kita banyak mengolok-olok orang lain karena ada kepentingan kita. Ada kemauan kita, orang lain sengaja diolok-olokkan walaupun tidak seperti itu. Selalu dijelek-jelekkan orang karena ada kepentingan kita. Tuhan mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, la yashar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Karena mungkin saja yang diolok-olok itu, yang dijelek-jelekkan itu adalah lebih baik daripada yang mengolok. Adalah lebih baik daripada yang menjelek-jelek. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Dan janganlah wanita-wanita, seorang wanita menjelek-jelekkan wanita yang lain, karena mungkin saja wanita yang dijelek-jelekkan itu adalah lebih baik, yang diolok-olok itu adalah lebih baik. Di dalam konteks ayat ini disebutnya di belakang wala nisa'un min nisa'in, berarti kaum yang pertama yang dimasukkan adalah kaum laki-laki. Kaum laki-laki jangan mengolok-olok kaum laki-laki yang lain. Begitu juga kaum perempuan jangan mengolok-olok kaum perempuan yang lain. Atau kaum laki-laki jangan mengolok-olok perempuan, dan perempuan juga jangan mengolok-olok laki-laki. Kenapa seperti itu hadirin yang berbahagia? Kenapa di dalam ayat seperti itu? Wala talmizu anfusakum. Tuhan mengatakan, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Ya, mungkin kita bicara secara subjektivitas kita. Kita mengatakan bahwa saya tidak pernah mencela diri saya. Bahkan saya mengatakan saya ini adalah orang yang paling bagus. Saya ini adalah orang yang adil, saya ini pokoknya secara subjektif orang yang baik. Kenapa Tuhan mengatakan janganlah mencela dirimu sendiri? Artinya janganlah mencela orang lain. Karena sesungguhnya orang lain adalah sama dengan kamu. Maka jika kamu mencela orang lain, maka kamu cela dirimu sendiri. Kita ini sama dengan orang lain, bapak-bapak sekalian. Saudara-saudara kita sama dengan kita. Kita punya kekurangan juga, mungkin dia punya kekurangan. Kita punya kelebihan juga, mungkin dia punya kelebihan, sama dengan kita. Kenapa kita mau jelek-jelekkan? Ya, kenapa kita mau olok-olok? Kenapa kita merusak? Itu tidak dibenarkan di dalam agama. Ini yang kita waspadai hadirin yang berbahagia, karena sekatakan tadi kita ini memang di dalam hidup kita selalu bersaing, tapi ada hal-hal tertentu di mana pada saat itu sehingga mereka bisa mengorbankan keluarganya dan lain-lain sebagainya karena kepentingan dirinya sendiri. Di dalam agama tidak dibenarkan seperti itu, bapak-bapak sekalian. Ya, kita selalu berbuat baik. Bahkan dikatakan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Kita selalu menyeru kepada yang baik dan melarang kepada yang munkar. Serulah saudara-saudara kita untuk berbuat baik dan laranglah mereka untuk berbuat munkar. Karena hanya dengan jalan yang seperti itu, maka kita akan mencapai suatu kebahagiaan di dalam hidup kita di dunia dan insya Allah hidup kita di akhirat. Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia dalam keadaan baik, fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat dalam keadaan baik. Kita selalu berdoa seperti ini. Dunia kita baik, akhirat kita baik.
Tetapi kenapa disambung lagi waqina azabannar? Maka ini menunjukkan bahwa semestinya kita manusia ini kecenderungan kita memang di akhirat lebih kuat daripada kecenderungan kita di dunia. Kenapa seperti itu? Karena di dunia hanya kita berusaha bekerja, dan semua usaha kerja kita akan dapatkan di akhirat nanti. Hidup di dunia adalah sementara dan hidup di akhirat adalah kekal. Makanya kita bekerja di dalam konsep Islam ini. Kita ini tidak bisa membedakan sebenarnya atau memisahkan sebenarnya dunia akhirat. Islam itu dunianya akhiratnya juga. Makanya di setiap kita mau melakukan suatu aktivitas kita mulai dengan basmalah memperkenalkan Allah. Dan selesai kita melaksanakan pekerjaan kita yang mengucapkan Alhamdulillah memperkenalkan Allah. Tidak bisa kita mengatakan bahwa saya begini biarlah saya karena ini hanya untuk dunia, akhiratnya nanti belakang. Tidak. Bergandengan dunia akhirat kalau di dalam Islam. Kita mau pergi mengajar bismillah. Kita mau pergi, seorang petani mau pergi bekerja dengan bismillah. Mau berdagang dengan bismillah. Selesai itu kita mengucapkan Alhamdulillah, berarti hidup kita dunia akhirat hadirin yang berbahagia. Oleh karena itulah marilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan bulan suci Ramadan insyaallah dan kita berbuat atau kita beramal di dalamnya. Karena sesungguhnya amal yang kita dapatkan di bulan Ramadan lebih banyak pahalanya dibandingkan kalau kita berbuat di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Ibadallah, ittaqullaha wa sallu ala rasulillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma allif baina qulubil mu'minin wa farriq jami'atal kufri wal musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah.